Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja. Jadi acara diskusi santai mingguan mengenai eh, bidang pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Dan pada minggu ini adalah dari bidang onkologi ginekologi. Jadi dengan tema follow up dari CA cervix. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama guru kita semuanya yaitu Dr. Puja Hartono sebagai spesialis onkoginekologi dan juga telah hadir dua narasumber kita yaitu yang pertama Dr. Hari Nugroho sebagai spesialis onkoginekologi dan juga Dr. Birama Robina Prasta sebagai konsultan onkoginekologi. Seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta yang hadir untuk bisa memanfaatkan diskusi selama 1 jam ke depan ini dengan bertanya, bisa memanfaatkan fitur Q&A atau juga kolom chat atau juga bila berkenan bisa raise hand untuk diskusi langsung dengan kedua narasumber dan moderator. Dan tidak lupa untuk mengakses laman Pelataran Sehat hari ini maksimal pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Mohon maaf, sedianya Dr. Brahmana sedang menjalani ibadah umroh pada kesempatan kali ini sehingga tidak dapat membuka acara. Sehingga kami langsung berikan kesempatan kepada moderator Dr. Pujo Hartono untuk bisa membawakan acara. Kepada Dr. Pujo kami persilakan. Monggo Dok. Baik, terima kasih, Dr. Seto. Ya, Dr. Brahmana masih sedang umroh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya, pembicara, Dr. Hari Nugroho, Dr. Wirama, dan seluruh peserta. Kali ini kita akan membahas masalah CSRPIC. Nggak bosan-bosannya ya kita membahas CSRPIC. Di luar negeri mungkin sudah mulai berkurang ya, karena banyak sekali upaya yang bisa dilakukan, mulai dari vaksinasi, kemudian early detection, screening, dan sebagainya, yang mungkin di tempat kita masih jauh dari harapan. Kemudian kalaupun ketahuan pada fase yang dini dan penyembuhannya relatif bagus ya. Dengan vaksin rasanya Australia itu sudah menurun jauh sekarang. Nah, di tempat kita masih gitu-gitu aja. Sebelum saya pensiun itu mungkin ya polanya ya tetap ya datang dalam kondisi yang stadium lanjut. Sebetulnya banyak sekali ya eh, yang bisa kita lakukan. Saya selalu bilang rugi ya kalau masyarakat kena kanker mulut rahim karena penyebabnya jelas ya. Kemudian ada vaksinasi, bisa dideteksi dini, bisa ketahuan pada fase prakanker, dan perjalanannya sebetulnya panjang untuk jadi kanker. Cuman fakta yang ada ya memang seperti itu. Ya mungkin kendalanya pemeriksaannya juga tidak nyaman mungkin ya. Kedua, ya kadang-kadang nyeri sakit itu untuk masyarakat kita itu loro. Loro itu cekot-cekot, kemeng, kira-kira seperti itu. Kalau cuma perdarahan, keputihan itu belum dianggap sakit. Nah ini yang tugas kita untuk. Tapi kali ini kita tidak bicara diagnosis, tidak bicara, tapi kita akan membicarakan follow up ya. Barangkali follow up ini tidak harus di rumah sakit tipe A, di seorang onkolog, tetapi saya kira kita ada istilahnya rujuk balik ya, dikembalikan ke teman-teman di vaskes pertama atau mungkin di dokter SPOG eh, umum ya, yang semuanya rasanya bisa menangani kalau follow up. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa membantu masyarakat dan ya meringankan beban mereka lah, nggak usah harus dirujuk kemana-mana kalau hanya untuk follow up. Tapi kira-kira apa yang perlu dilakukan, karena juga istilah recurrent itu juga masih masih ada ya, masih ada pada kanker cervix meskipun yang terbanyak pada kanker ovarium istilah recurrent. Baik, silakan mungkin Dokter Hari dulu ya. Monggo silakan Dokter Hari. Baik, terima kasih Dr. Pujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Waalaikumsalam. share beberapa slide dulu untuk menyamakan persepsi dan untuk pembahasannya lebih.
Baik, sekarang seri 235 ya, follow up kanker serviks. Di Samsu ya, di atasnya si Samsu. 345 itu. 234. Oke, oke, silakan. Baik, jadi pertanyaan nomor satu, kenapa pasien kanker butuh follow up gitu kan ya? Karena ada kemungkinan kekambuhan. Jadi siapa saja yang butuh follow up suatu penyakit yang masih punya kemungkinan kekambuhan, yang punya kemungkinan komplikasi tindakan, itu masih butuh follow up ya. Jadi untuk mendeteksi dini suatu kekambuhan atau suatu komplikasi yang mungkin terjadi karena terapinya, dan kenapa dibutuhkan untuk mendeteksi dini? Karena kalau kambuhannya dini, terutama pada kanker serviks yang sentral ya, yang lokal di sentral, itu masih tinggi kemungkinannya untuk kuratif. Jadi bisa di complete resection atau at least di radioterapi untuk hmm, kuratif setting. Berapa besar sih kemungkinan rekarensi ya? Jadi tempat saya menimba ilmu dulu. Ini ada Van der Velden guru saya. Publikasinya di sana di Belanda, yang senternya cervix. Ternyata dalam 5 tahun itu 27 pasien kambuh. Ya, di center di mana operasi radikalnya sangat radikal, radioterapinya antrinya cuma nggak sampai 1 minggu, itu di 1B sampai 2A kambuhnya 10%. Ya, jadi ada kemungkinan kambuh walaupun sudah ditangani di center yang paling luar biasa. Kambuhnya ternyata 14 di pelvis, 13 di luar pelvis. 77% terdeteksi di 3 tahun pertama. Di center lain ya, ini tadi Eropa, ini perwakilan yang lain di Amerika juga sama ya. Ternyata 11% kambuh dengan stadium yang sama. Dan 50% kambuh di 1 tahun pertama dan 89% dalam 2 tahun dan separuh lebih ya kambuhnya itu di pelvis ya, dan 30% tanpa keluhan. Nah, kalau yang 70% beruntung ya, nggak ada, ada keluhan dia kontrol. Nah, kalau yang 30% nggak ada keluhan, ternyata kambuh. Kalau ini nggak disuruh kontrol, bisa-bisa nanti malah extend ya, nanti udah advanced stage. Terus pertanyaan berikutnya, bagaimana cara follow up? Apakah semuanya di PET scan gitu kan? Ternyata enggak ya, di beberapa center yang nomor satu tetap penting adalah anamnesa dan periksa fisik setiap 6 bulan selama 2 tahun dan setiap 6 sampai 12 bulan sampai dengan 5 tahun. Walaupun ada beberapa center yang 1 tahun pertama 3 bulan sekali baru di extend, dan setiap tahun setelah 5 tahun ya. Dicurigai kekambuhan itu paling sering ini ya secara statistik KGB-nya membesar, jadi harus diperiksa ya KGB inguinal, supraclavikular harus diraba, terus harus diinspikulo. Karena lebih dari 50%, 50 sampai 60% itu tampak mes rapuh di vagina atau vaginal stom. Ya, dan ada juga nodul ya, yang sering nodul di septovagina. Kemudian ada juga massa di abdomen, terutama di pelvis. Nah, ini masih kontroversi ya, penunjang rutin apakah perlu? Pap smear berkala, ternyata data terakhir tidak tidak perlu ya, karena hampir semua 90% lebih dari yang saya baca, kekambuhan tidak ada yang terdiagnosa dari pap smear. Dan hasil pap smear, terutama apalagi yang sudah radiasi, itu banyak false positifnya. Sehingga hasil pap smear-nya begitu dibiopsi, inkonklusif malah jadi komplikasi tanpa ada nilai deteksi. CT scan berkala ini ternyata juga tidak perlu. PET scan berkala juga tidak perlu secara statistik ya. Tapi memang ada center-center tertentu yang melakukan ini berkala. Dari cost effectiveness mereka ya mungkin eh, settingannya berbeda. Tapi untuk di Eropa yang negara sosialis ini tidak dilakukan rutin. Hanya dilakukan apabila pada saat kontrol ternyata didapatkan sesuatu. Mungkin gitu aja Dokter Pujo dari saya singkat. Baik, terima kasih Dokter Ari. Jadi intinya hampir 10 ya sekitar 10%-an itu terjadi recurrent. Oleh karena ini perlu dilakukan eh, pemeriksaan berkala ya. Kalau kanker memang susah ya kita bilang sembuh gitu ya. Yang ada memang hanya complete respon, partial respon, no respon sampai progressive disease.
Jadi untuk kanker memang lain dengan penyakit yang lain. Wah, ini sembuh. Kalau kanker rasanya perlu tetap kontrol. Baik, mungkin Dokter Birama menambahkan. Silakan Dokter Birama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang terhormat guru saya Dr. Pujo, Dr. Hari Nugroho, kemudian para peserta, para profesor, dokter, senior, izin saya share screen. Izin dok, apa slide saya sampun kelihatan dok ya? Belum, belum. Sampun dok? Sip, belum. Tulisannya masih follow up answer. Ya, ya. Oh, Oh ya, follow up ya. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta webinar, para guru besar, senior, sejawat dokter spesialis. Ini menambahkan saja dari presentasi Dr. Hari Nugroho. Jadi mungkin kita masuk di ini ya, case skenario. Jadi misalnya ini ada pasien S, 45 tahun, dia kanker serviks 2B gitu ya. Sudah selesai kemoradioterapi di Dr. Ustomo, kemudian dia pulang ke mana ke Nganjuk misalnya. Kontrol pertama, pertanyaan utamanya, dok setelah ini apa kan gitu ya. Jadi kayaknya ini yang perlu kita bahas di tanya apa saja siang hari ini. Jadi berikutnya ini harus ngapain seperti itu ya, what's next. Jadi paling tidak ada dua hal ya tujuan follow up itu. Yang pertama itu kita mendeteksi kekambuhan sedini mungkin, khususnya kekambuhan yang di sentral, di vagina, di pelvis, karena itu mungkin masih punya peluang kuratif bila kita temukan di tepat waktu. Tadi Dokter Hari kan sudah menjelaskan statistiknya seperti itu. Yang kedua, selain mendeteksi kekambuhan, maka kita harus mengoptimalkan kualitas hidupnya. Kita harus identifikasi, kita kelola efek samping. Jadi terapi kanker serviks itu bukan berarti tidak ada efek sampingnya. Operasi radikalistektomi itu ada, kemudian radiasi ada, kemoterapi juga ada. Jadi ini harus kita kelola efek samping jangka panjang terapinya, yaitu kualitas hidup harus ditingkatkan. Percuma tidak recurrent ya tidak muncul, tapi kualitas hidupnya jelek. Nanti kualitas hidup seperti apa kita akan jelaskan di yang berikutnya. Jadi pada prinsipnya yang ingin saya bahas ini kita bertumpu pada tiga pilar. Yang pertama itu protokol surveillance. Jadi ini inti utamanya yaitu evaluasi klinis yang sistematis. Misalnya tanya gejala secara terarah, pemeriksaan fisik lengkap, termasuk rektovaginal, tes penunjang. Tadi Dokter Hari sudah menjelaskan tes penunjang yang dikerjakan atau yang tidak relevan seperti itu. Yang kedua, deteksi dini. Jadi kita harus kenali pola, mungkin lokasi tersering dia muncul di mana, kemudian kapan sih waktu munculnya. Kita juga harus pahami gejala atau red flags eh, keluhan-keluhan yang muncul. Kemudian yang ketiga, yang tadi saya jelaskan yaitu quality of life. Jadi follow up ini bukan sekedar ini kankernya, tumornya muncul kembali atau tidak, namun juga harus memelihara fungsi kehidupan sehari-hari pasien. Jadi kesimpulannya follow up ini eh, tadi ya menjaga dua hal, mencegah kita kehilangan momen kuratif. Oleh karena itu kita harus ikuti protokol surveillance dan deteksi dini. Dan yang kedua itu memulihkan kualitas hidup. Kita coba bahas yang pertama yaitu protokol surveillance. Jadi pertanyaan paling sering yang muncul dari pasien pasca terapi itu, dok saya itu harus kontrol seberapa sering sih, kan gitu. Jadi tadi Dokter Hari juga menjelaskan tidak cukup hanya eh, 3 bulan sekali ya menurut saya, tapi tergantung dari resiko dan tujuannya seperti apa. Jadi tujuan utama surveillance itu kan mendeteksi kekambuhan yang mungkin masih bisa disembuhkan dan tentu saja kita memantau efek samping jangka panjangnya. Oleh karena itu banyak guideline ya yang saya coba cantumkan di sini dari SGO dan NCCN itu menganjurkan frekuensinya mungkin tahun pertama kedua tiap 3 sampai 6 bulan sekali. Tahun ketiga sampai kelima tiap 6 sampai 12 bulan. Sedangkan selanjutnya setelah 5 tahun itu setahun sekali.
Namun interval ini tentu saja dapat dipadatkan ya, diseringkan bila pasien mungkin resiko tinggi, misalnya pasien dengan tumor besar atau ada keterlibatan kelenjar atau histopatologinya yang neuroendokrine tumor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah terus apa yang dilakukan pada setiap kontrol itu. Kalau kontrol itu ngapain sih? Setelah kita tahu intervalnya, maka ada beberapa komponen ya. Yang pertama, kita harus anamnesis terarah. Terhadap apa ya? Terhadap gejala rekurensinya. Kita harus tahu apa sih gejala paling sering pada pasien kanker serviks pasca terapi ya, perdarahan mungkin, keputihan berbau, nyeri panggul, gangguan berkemih, gangguan defekasi, atau mungkin sekedar penurunan berat badan. Terus apa yang dilakukan ya, pemeriksaan fisik lengkap. Yang paling penting, mungkin tadi sudah ada pertanyaan ya dari Dokter Haria, itu ya inspeksi vagina, pemeriksaan retovagina, palpasi kelenjar getah bening, supraklavikula, inguinal, dan sebagainya. Kemudian tadi PET, pap smear tadi sudah dijelaskan, itu tidak direkomendasikan terlebih pada pasien yang telah mendapatkan radioterapi karena false positif banyak, karena mungkin sudah terjadi perubahan morfologi atau mukosa atau sel di vagina atau di stam atau di tunggul vaginanya. Kemudian imaging seperti PET scan ini tidak dilakukan rutin pada pasien-pasien tanpa gejala, dilakukan bila ada kecurigaan klinis. Tapi beberapa center memang dilakukan PET scan sebagai baseline, ini dikerjakan mungkin 4 bulan pasca terapi. Ini untuk menilai respon awal dan prognosisnya. Jadi bukan sebagai pemeriksaan rutin. Jadi prinsipnya di protokol surveillance ini pemeriksaan klinis yang teliti itu tentu saja lebih penting daripada tes rutin yang menjadi rutinitas, sekedar rutinitas. Kemudian kita bisa melihat dari data ini 5 year survival-nya. Jadi memang angka apa namanya prognosis dari pasien kita bisa lihat statistik ini saya ambil dari uptodate.com ya. Stadium 1 itu sampai 85%, stadium 2 75%, stadium 3 sekitar 25 sampai 50, stadium 4 sekitar 15 sampai 20% ya. Jadi mungkin ini bekal kita untuk bukan menakut-nakuti ya, jadi memberitahu kepada pasien, kita berikan konseling, pasien kanker, terutama kanker serviks itu memang harus kontrol rutin. Kemudian kita masuk ke pilar yang kedua yaitu deteksi dini. Jadi sekitar 80% gangguan kanker serviks itu muncul di 2 tahun pertama setelah terapi. Terus pertanyaannya, di mana sih biasanya dia kambuh atau muncul dan tanda apa yang harus segera kita ketahui, kita curigai. Jadi rekurensi pasca terapi ini bisa terjadi secara lokal atau sentral ya di vagina pelvis tanpa keterlibatan di dinding panggul itu sampai 20 sampai 50%. Kemudian selain itu metastasis jauh juga bisa. Kemudian lebih dari 70% itu dia bersifat sintomatik dan biasanya dari penelitian menyebutkan median waktu munculnya itu 7 sampai 36 bulan pasca terapi. Kemudian tanda bahayanya apa saja yang tidak boleh kita abaikan, yaitu tadi sudah saya jelaskan perdarahan vagina berulang, keputihan berbau, ini setelah masa remisi ya. Kemudian nyeri pelvis atau punggung bawah yang menetap, bahkan progresif, gangguan berkemih, gangguan defekasi, mungkin sekedar batuk kronis, nyeri tulang, atau penurunan berat badan yang tidak tahu sebabnya seperti apa. Mungkin dari gejala-gejala itu harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh, sehingga kita harus memperhatikan perubahan-perubahan kecil pada pasien, karena yang mungkin bisa saja muncul yang tidak kita sadari. Jadi dari artikel dari Vigo ini, median recurrence itu mulai 7 sampai 36 bulan setelah primary treatment, misalnya pasca radical hysterectomy atau pasca kemoradiasi. Kemudian kita masuk ke pilar yang ketiga yaitu quality of life.
Jadi setelah terapi kanker serviks selesai, ya pasien mungkin tanya ya dok saya sudah sembuh atau enggak ini, atau dia bahkan sudah ngomong dok saya sudah sembuh tapi kok saya ini kok nggak merasa seperti dulu ya, kok ada seperti ini ya. Jadi ya ini merupakan babak baru ya. Jadi saat surveillance ini bukan sekarang untuk membunuh sel kankernya, mungkin itu sudah dikerjakan pada saat primary treatment, tapi ya menjaga kualitas hidup. Jadi isu utamanya itu yaitu yang morbiditas pasca terapi langsung yang terkait ginekologi misalnya yaitu fibrosis atau stenosis vagina atau pasien merasakan pelumasan pada vagina itu tidak seperti dulu atau kering atau dia dispareni nyeri saat berhubungan seks atau bahkan dia karena kemoradiasi terjadi kerusakan ovarium, prematur ovarian insufficiency atau menopause dini. Jadi termasuk komplikasi pasca regalisterektomi, misalnya terjadi fistula dan sebagainya. Jadi hal-hal ini yang harus kita ikuti dan kita kawal. Yang berikutnya adalah efek yang non ginekologis. Jadi misalnya pasca radiasi paling sering ya mungkin terjadi sistitis, proktitis. Jadi keluhan-keluhan seperti itu gejala lain mungkin ya ada yang sederhana psikososial. Bagi kita mungkin tampak sederhana, namun bagi pasien tentu saja ini masalah yang cukup berat. Jadi mungkin pasien itu setelah pasca terapi itu sering mengalami kecemasan berat, bahkan dia mengalami ini ya apa namanya ketakutan terhadap kekambuhan, sehingga dia sampai insomnia, penurunan kualitas hidup, mungkin dia malah menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi meskipun ini non ginekologis harus kita kawal ya, surveillance. Kalau perlu itu kita pendampingannya tidak hanya dengan seorang opsin ya, tapi mungkin ke rehab medik, termasuk ke psikiater. Jadi tiga pilar ini yang utama. Lalu sebagai ringkasan, maka kita yang pertama kita harus tahu ya jadwal modalitasnya seperti apa. Tadi sudah disebutkan pedoman NCCN itu 3 sampai 6 bulan pada 2 tahun pertama, 6 sampai 12 bulan tahun ketiga hingga kelima dan setelah itu tahunan. Jadi eh, kita harus tahu jadwalnya terus harus ngapain saja. Kemudian yang kedua ya deteksi dini, rekurensi di mana munculnya kapan, kapan sih dia recurrent muncul. Tadi sudah dijelaskan sampai paling nggak 36 bulan setelah terapi utama, kemudian gejalanya apa saja, dan berikutnya tentu saja menjaga kualitas hidup pasca terapi, keluhan fibrosis, stenosis vagina, sistitis radiasi, proktitis, limfedema, menopause dini, disfusi seks, dan sebagainya. Sehingga pada surveillance ini sebagai penutup, jadi kita follow up itu bukan sekedar apa yang harus dicari ya, tapi kita harus melakukan asesmen holistik terhadap dua hal, recurrency dan kualitas hidup, sehingga kita tidak hanya sekedar memantau, tapi kita menangani pasien baik secara fisik, emosi, maupun sosial. Baik, saya kira itu sebagai pemantik diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Birama. Menarik saya kira. Jadi intinya bahwa kontrol ini pertama surveillance ya, yang kedua untuk deteksi recurrency. Ini penting supaya kita bisa menentukan sikap kita selanjutnya. Barangkali kalau di layanan pertama mungkin merujuk, kemudian yang berikutnya adalah kualitas hidup. Kualitas hidup ini memang ya kadang-kadang kita ini sepele ya. Ini tetapi perhatian kita ke pasien ini penting sekali ya. Jadi ada keluhan, ada efek samping dari pengobatan karena radiasi kadang-kadang juga ada efek sampingnya, kemoterapi juga sama, operasi pun juga sama. Jadi hal-hal ini yang rasanya harus kita lihat. Ini manfaat dari follow up pasien kanker serviks. Ya. Baik, ada dua pertanyaan. Mungkin yang pertama dari Dr. Arya ini, dua ini penanya setia dari kelas rasanya.
dari Dokter Arya tentang ya ini sistem layanan ya. Eh, apa yang mau dilakukan kadang-kadang pasiennya nggak datang hanya keluarganya. Terus pemeriksaan apa yang harus dilakukan. Saya kira sudah dijelaskan tadi. Tapi barangkali Dokter Ari atau Dokter Wirama bisa memberikan sedikit tanggapan. Silakan Dokter Hari dulu. Ini yang dokter Haria dulu ya dok ya. Jadi kalau datang ke poli, ini kan yang pertanyaan yang pentingnya ini yang fase satu ya dok ya menurut saya. Ya. Fase satu apakah langsung dirujuk ke tersier cuman tanda tangan tok gitu ya. Sebetulnya ya enggak ya dokter Haria ya. Jadi kalau di fase satu kita bisa meriksa ya. Maksudnya tidak harus spesialis onkologi yang seperti yang dibilang dokter Birama juga tadi ya. Misalnya inspikulo, VT, periksa KGB, periksa abdomen. Menurut saya kok bisa ya dilakukan sebagai SPOG siapapun gitu ya. Tapi saya nggak tahu regulasinya dokter Harya ya. Apakah seperti itu dari BPJS harus ditangani SPOG onkolog baru di cover atau enggak saya kurang tahu. Tapi kalau secara keilmuan ditangani sama SPOG siapapun boleh dok menurut saya. Terima kasih. Baik. Dokter Wirama mungkin. Iya, mungkin dokter Hari itu tanya terkait karena saya pernah praktek di apa namanya rumah sakit tipe D atau tipe C ya. Jadi kayak gini tuh memang sekedar lewat. Eh, Bukan berarti dokternya nggak mau periksa karena takutnya gagal klaim ya BPJS. Jadi seperti itu. Jadi saya menyadari hal itu. Tapi kalau nanti pertanyaannya apakah kita melakukan pemeriksaan, ya menurut saya wajib dilakukan pemeriksaan. Jadi mulai anamnesis terarah, pemeriksaan umum termasuk yang ditanyakan dokter Harya ya inspikulo atau pemeriksaan rektovaginal ya menurut saya itu poin pentingnya karena seandainya pasien kontrol rutin kemudian mungkin tahun kedua selama ini kontrol ke dokter Haria normal semua sebelum dirujuk ternyata pada saat tahun kedua loh kok pemeriksaan inspikulonya ada massa kok apa berdungkul kemudian di stomnya itu berdarah ya di dokter Haria bisa kerjakan biopsi di situ di biopsi sehingga kan memotong antrian. Cuman sekarang pertanyaan dibalik, apakah tindakan itu akan bisa klaim itu saya terus terang saya kurang paham. Mungkin dokter Pujo ya bisa menjawab dok. Iya. Iya, saya kira kita ini di era patient center care ya. Jadi pasien itu meskipun BPJS itu ya tetap rasanya ya tetap eh, partner kita ya, yang harus kita ajak omong. Ini komunikasi yang jelek ini nanti kadang-kadang, terus apalagi kalau sudah dengan mangkel, paling ya lo tanda tangan dok. Enggak, saya kira kok rasanya hubungan kita dengan pasien ditanya, dan itu pasien itu akan senang sekali. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari ada efek lain, efek positif lain ya, meskipun tidak langsung dengan pasien ini. Bukan berarti dalam artian promosi mencari pasien, enggak. Tetapi rasanya hubungan kita, komunikasi dengan pasien, kalau kita jelaskan dengan baik, katakanlah pasien sejak awal kita periksa bahwa ini mungkin nanti akan dilakukan ini, tetapi karena di sini tidak mampu harus kita rujuk. Kemudian pasien kontrol dan sebagainya. Mungkin juga dari vaskes tersier itu juga bisa memberikan semacam sedikit catatan. Nah, ini pasien setelah dilakukan ini mungkin bisa dievaluasi ini setiap. Jadi mungkin kalau dilakukan seperti itu rasanya kok pasien pasti akan nyaman dan nggak akan terkait dengan BPJS saya kira nggak juga ya. BPJS mestinya kalau kalau kontrol ginekologi itu apa nggak diganti ya. Bukan menangani kankernya loh ya, tapi kontrol ginekologi ini kan sudah dalam pengobatan. Mestinya nggak kalau kalau ada seperti itu ya mungkin ditampung saja nanti kita bicarakan. Nggak benar saya kira bahwa vaskes pertama atau teman-teman dokter SPOG umum nggak bisa menghandle hal-hal seperti ini. Justru yang diharapkan itu nggak semuanya diatasi di vaskes tersier ya. Mestinya bisa dilimpahkan kalau sudah mungkin dilimpahkan, ya memungkinkan dilimpahkan. Saya kira kok seperti itu.
Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, tidak melihat BPJS ini sebagai kendala. Ya, ya. Nanti dicatat aja kalau misalnya ada hal-hal seperti itu nanti bisa disampaikan. Saya kira kita di onkologi juga ada teman-teman yang khusus membahas masalah terkait dengan JKN, BPJS dan sebagainya. Mungkin bisa jadi masukan untuk kami ya. Kemudian ini juga pelanggan yang setia ini, Dokter eh, Indi, ya Dokter Indi. Ini menarik Dokter Hari. Mungkin 1B, operasi radikal, post-op, hasil PA ada sisa serviks di stem. Ini post-op berapa hari ya? Atau hasil PA-nya menyatakan mungkin di vaginanya ada CA-nya, tetapi tidak bebas CA. Artinya tidak ada daerah yang bebas CA. Motongnya mungkin mempet apa seperti itu yang dimaksud. Kemudian, nah ini ditanyakan apakah human error atau apa. Mungkin Dokter Hari nanti bisa membantu menjelaskan termasuk vaksinasi massal. Ini saya kira Dokter Birama nanti bisa karena ada programnya mungkin. Silakan Dokter Hari, silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya Dokter Indi. Jadi ada pasien CA cervix 1B, terus sudah didiagnosa sama onkolog juga 1B, sesuai dari diagnosanya dilakukan operasi radikal. Setelah operasi radikal ini saya asumsikan ya dok ya, mungkin nggak jelas, tapi ternyata eh, masih ada sisa CA cervix di stom vagina. Jadi pada diagnosa klinis CA cervix, apakah 100% pasti 1B? Ya Allah alam ya dok ya, tetap nunggu hasil patologi. Jadi clinically yang bisa kita lihat secara makroskopis belum tentu secara mikroskopis tidak ada. Jadi insya Allah kalau lulusan SPOG onkologi ya semuanya ilmunya sama, eh, kompetensi operasinya juga sama, tapi yang mungkin berbeda secara mikroskopik spread dari kasusnya. Nah, karena itu apakah kita jamin setiap operasi radikal pasti tidak dilakukan apa-apa? Nah, itu masih kita tergantung dari hasil PA-nya, Dokter Indi. Jadi kalau misalnya dari hasil PA-nya ada kriteria, misalnya parametriumnya masih ada microscopic spread, atau KGB-nya positif, atau stom vaginanya masih ada kansernya, itu bukan berarti dokternya salah ngoperasinya. Enggak, cuman eh, behavior dari cancer tiap orang berbeda-beda. Kalau masih ada, berarti kita tidak bisa membuat sel cancernya zero di pasien tersebut sehingga dibutuhkan adjuvan terapi. Adjuvan terapinya bisa kemoterapi yang dikombinasikan dengan radiasi. Mungkin gitu Dokter Pujo dari saya. Baik, terima kasih Dokter Hari. Dokter Birama, mungkin Anda Ya, tanggapan terkait juga dengan vaksinasi dan sebagainya. iya. Saya coba menanggapi yang pertama tadi ya, karena pertanyaannya apakah ada human error ya, takut banget ini ya. Jadi menurut saya yang ingin saya tekankan, jadi setelah kita melakukan operasi, bukan berarti tidak ada lanjutannya. Mungkin pasien masuk kriteria terapi adjuvan. Jadi meskipun sudah dilakukan radical hysterektomi, masih ada terapi lanjutannya. Itu ada kriterianya. Mungkin pada kasus ini yang Dokter Indi sampaikan itu mungkin yang marginnya positif sehingga hasil PA-nya seperti itu. Jadi bukan berarti itu human error ya. Jadi menurut saya karena itu mikroskopik ya mungkin tidak tampak atau tidak terlihat pada saat secara klinis seperti itu. Tapi nggak perlu khawatir ya. Kita lanjutkan dengan dilanjutkan dengan terapi adjuvan. Kemudian terkait pertanyaan yang berikutnya itu terkait vaksinasi HPV pada pasien-pasien yang dengan CA cervix. Sebetulnya kalau kita lihat konsepnya, vaksinasi itu kan masuk di pencegahan primer di mana virus belum masuk ke dalam tubuh sehingga program-program pemerintah itu sekarang disasar anak SD ya. Jadi asumsinya belum pernah berhubungan seks dan sebagainya. Tapi eh, pada prinsipnya seperti pada pasien-pasien yang dengan lesi prakanker, meskipun dilakukan terapi eksisi, kemudian kita pastikan
pasca itu sudah tidak ada sesuatu, maka disebutkan beberapa literatur menunjukkan bahwa vaksin HPV pasca tindakan itu ya masih dapat menurunkan resiko kekambuhan. Ya, namun tentu saja tidak menyembuhkan kanker yang sudah ada. Jadi jangan sampai berasumsi pasien dengan kanker serviks ini terus nggak mau operasi, oh ya udah divaksin aja biar kankernya mati. Nggak seperti itu ya apa filosofinya. Jadi disebutkan juga vaksinasi bermanfaat untuk mencegah reinfeksi atau reaktivasi strain HPV yang resiko tinggi yang yang diampu atau yang berada di dalam vaksin yang diberikan. Apakah dia 16 18 atau sekarang yang 9 strain itu. Mungkin itu Dok, mungkin mohon izin ditambahkan Dok. Ya, ya. Dokter Ari mungkin mau nambah ini pertanyaan dari Kota Hujan ini, dari Bogor, dari Dokter Inaya. Iya, kemarin Silakan. baru ketemu di Solo dok ini. Jadi kalau sudah sembuh, pap smear tidak perlu ya dari data terakhir ya. Walaupun mungkin gini ya, ada center yang masih pakai ini, mungkin di center tersebut dia punya data bermanfaat. Tapi di center lain dilakukan research tidak bermanfaat. Jadi kita sih nggak pernah nyalah-nyalahkan gitu ya. Semuanya punya epidemiologi sendiri-sendiri. Cuman kebetulan di kami sudah tidak digunakan rutin gitu ya untuk pap smear ya. Terus yang kedua, untuk tes DNA HPV apakah masih rutin? Apakah vaksin HPV-nya masih ada manfaatnya? Enggak dokter. Jadi kalau sudah dinyatakan pernah cancer, kita tidak tes DNA HPV lagi. Kalau sakit lagi, ya berarti rekurensi kemungkinan besar. Walaupun sampai detik ini belum ada ya yang mengevaluasi primary cancer, dicek HPV berapa, terus secondary cancer, recurrency, ternyata HPV-nya berbeda. Nah, itu sampai sekarang belum ada penelitiannya. Tapi apapun itu, semuanya akan bisa di-cover dengan follow up yang baik dari dokter Pujo, menurut saya. Dari periksa spekulum, anamnesa, palpasi di KGB-nya, itu aja dok menurut saya. Baik, terima kasih. Jadi HPV menjadi kanker itu memang butuh waktu ya. Perjalanannya panjang sekali. Jadi tidak serta-merta orang yang positif HPV yang high risk itu pun jadi kanker belum tentu karena banyak sekali faktor yang menentukan. Oleh karena itu saya tadi di awal menyatakan sayang kalau orang kanker serviks kena kanker serviks ya. Kalau kanker yang lainnya mungkin memang susah ya. Kalau ini perjalanannya jelas dan memang butuh waktu yang panjang. Dan Dokter Pujo, ya, saya kelewat ini. ya, ya, silakan. Bawahnya ternyata ada lagi. Ya, ya, silakan. Apakah boleh tinta terapi yang belum pernah diterima seperti Nah, itu bagus imunoterapi? itu. Ya, ya, kelewat saya. Jadi ini Dokter Inayatullah ini sangat update ya. Jadi memang betul ada imunoterapi pada kanker serviks recurrent. Bisa digunakan, tetapi harus ada pemeriksaan itu dulu, tumornya yang rekurensi. Apakah mengekspresikan reseptor tertentu. Kalau iya, bisa diberikan dengan hasil lebih baik daripada tidak diberikan. Tapi bukan berarti pasti sembuh. Gitu Dokter Pujo. Maaf kelewat. Ya, ya, baik. Jadi memang butuh butuh bukti lagi bahwa ada kaitannya enggak dengan ketidakmampuan imun tubuh untuk eh, mengeradikasi. Dan kalau ada masalah itu mungkin obat-obatan imunoterapi bisa dimanfaatkan. Jadi terkait dengan HPV, jadi oleh karena itu, nah yang jadi masalah pertanyaannya barangkali Dokter Ari, orang katakanlah diradiasi ya, stadium 2B diradiasi. Kita pernah nggak membuktikan bahwa di dalam serviks itu HPV-nya sudah tidak ada? Ada nggak data seperti itu? Saya nggak pernah baca, Dok. Hmm, Tapi memang tidak dibutuhkan HPV lagi pada sel normal yang sudah jadi cancer. Jadi apakah butuh HPV untuk membuat sel cancer itu jadi progresif? Enggak, Dok. Karena sudah berubah struktur gennya, jadi yang penyebab dia berubah itu sudah hilang.
Jadi yang bikin huru-hara itu sudah nggak ada di sana, tapi huru-haranya masih ada gitu dok, ibaratnya. Tapi kalau ditanya berapa banyak yang sudah saya serviks HPV-nya masih ada, saya belum pernah baca. Mungkin dokter Birama mungkin pernah baca. Saya pernah melakukan pemeriksaan pada yang jelas CSRV, HPV-nya pasti positif. Oh baik baik Ya, baik. HPV-nya pasti positif. Tetapi setelah diterapi, apakah kita pernah memeriksa, ini menarik juga barangkali ya. Kalau beberapa penelitian yang ada, saya pernah mengkonfirmasi, ini penelitian awal saya kira ya, saya ikut terlibat itu beberapa kasus antara pemeriksaan urin HPV dengan pap smear-nya. Ternyata hasilnya sama, hasilnya sama. Jadi saya punya 3 kasus yang memang HPV positif, itu dicek urinnya HPV-nya positif. Eh, Kebetulan pasiennya nggak ada lesi ya, nggak ada lesi, jadi nggak perlu nggak sementara ini memang masih cemut-cemut. Buat pasiennya cemut-cemut, kita juga tinggal nunggu. Cuman eh, mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Ini yang saya katakan tadi bahwa tidak selalu infeksi itu menyebabkan keganasan. Mungkin dia hanya menetap aja di sana. Itu saya kira. Ada sebelum belum ada pertanyaan lagi, mungkin ini kalau kita bicara follow up, kan kita tidak hanya bicara kanker serviks ya. Kalau kanker serviks kita jelas. Kalau yang lesi prakanker, jadi katakanlah lip counter, kemudian konisasi, itu bagaimana kira-kira follow up-nya Dokter Hari atau Dokter Wirama? Silakan Dokter Hari dulu. Baik dok, untuk yang sudah dilakukan lip counter pada lesi prakanker gitu ya dok ya. Mhm. Follow up-nya sih sama, kita tetap harus periksa inspikulo dan PT, dan karena serviksnya masih ada, ya berarti kita harus tetap melakukan pap smear dok. Beda sama halnya yang sudah radikalistektomi karena serviksnya tidak ada dan hasil penelitiannya yang sudah diradikalistektomi tidak perlu dilakukan pap smear gitu dok. Tapi kalau yang tadi karena serviksnya masih ada, inspikulo, VT dan pap smear gitu dok. Dokter Wirama mungkin mau nambahin? Ya, izin untuk menambahkan. Mungkin yang sering pasien salah persepsi itu gini dok, yang sering saya temui. Jadi dok kapan sih kita pap smear ya atau HPV test? Loh dok, ini kenapa kok 6 bulan lagi saya harus diperiksakan? Kan ini saya baca-baca pemeriksaan pap smear itu 3 tahun sekali. Atau kalau kombinasi dengan HPV test itu bisa 5 tahun sekali. Itu harus ditegaskan itu kalau hasilnya screeningnya itu normal. Tapi tentu berbeda bila pada saat kita lakukan screening hasilnya abnormal. Apalagi seperti yang ditanyakan Dokter Pujo, pada pasien-pasien yang post entah ablasi, eksisi, seperti lip, konisasi, itu ya follow up berkalanya tentu bukan langsung 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali. Jadi harus memastikan follow up yang lebih presisi ya. Evaluasi pertama umumnya 3 atau 6 bulan pasca tindakannya untuk memastikan evaluasi seperti itu. Jadi mungkin itu yang seringkali pasien salah, hasilnya abnormal, sudah nggak mau dilakukan terapi, kontrolnya minta 3 tahun sekali. Seperti itu dok, mungkin tambahan saya. Turun. Baik, ya, terima kasih. Ya, jadi saya kira ini penting. Justru yang penting-penting ini yang pada awal-awal ini jangan sampai kalau yang sudah stadium 3 ya ya kalau kita lihat survivalnya tadi ya memang sangat berbeda. Tapi pada yang lesi prakanker atau yang dini-dini ini saya kira kok justru awareness-nya untuk pasien ini penting dan ini rasanya bisa dikerjakan oleh teman-teman di anu ya, tidak harus di level 3 ya ini. Jadi bisa dikerjakan. Dulu pada waktu kita sering mengerjakan see and treat ya. Jadi see itu dilihat langsung di treat itu banyak sekali kontroversi. Tapi saya dulu sangat mendukung karena kalau itu langsung bisa dilakukan, artinya pasien itu sudah mendapatkan perlakuan. Dan pasien itu pasti akan kontrol kembali apakah under diagnosis atau over diagnosis atau under treatment atau over treatment, itu pasti ada dampaknya dan nggak butuh waktu lama. Tapi kalau pasien itu nggak diapa-apakan, apalagi nggak pernah kontak ke tenaga medis,
pasti datangnya ya langsung di atas 2B, langsung datang seperti itu. Dan ini untuk memang untuk setting ya, untuk setting yang dengan keterbatasan. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah bisa lebih maju. Barangkali masih ada pertanyaan mungkin dari teman-teman atau ada yang langsung yang raise hand mungkin. Dr. Seto, ada pertanyaan lain mungkin Dr. Seto? Belum ada yang resen gitu, Pak. Belum ada yang raise hand ya. Ya. Dok, izin menambahkan, Dok. Oke, silakan. Jadi mungkin ini sambil menunggu aja. Jadi sebetulnya salah satu kampanyenya itu kan yang WHO itu, Dok, Global Strategi untuk menurunkan atau eliminasi kanker serviks 90 70 70, 90 yang 30 targetnya ya. ya nggih, Dok, 2030 ya kalau nggak salah. Jadi memastikan aja ini kan para misalnya SPG umum ya tentu bisa ya 90% anak perempuan mendapatkan vaksin HPV sebelum usia 15 tahun. Itu Mohon saya maaf ya. kira ada pertanyaan tadi itu, bagaimana dengan vaksinasi? Iya, Dok. Itu Ya, 90% targetnya, Dok. Sebelum usia 15 tahun ini itu alhamdulillah kan dari faktanya yang di lapangan sudah berjalan, Mas. iya, Sekarang Dok, ini. yang program Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Dok. Ya. Namun belum serentak. Jadi masih ada pilot-pilot project seperti itu. Targetnya harapannya ya 90%. Yang kedua 70% Yang perempuan sekarang itu ini, Pak, yang sekarang ini untuk yang di Surabaya bagaimana posisinya? Artinya apakah semua usia itu sudah tercover melalui sekolahan? saya rasa belum, Dok. Karena Belum. iya masih belum serentak seluruh sekolah dasar, Dok. Kendalanya, Beberapa kendalanya apa di biaya atau? nah itu kurang tahu, Dok. Yang pegang Nah, ini anu programnya hasilnya, Dok. pusat atau daerah? Dari pusat yang salah satu Surabaya dijadikan pilot projectnya, Dok. Hmm. Dari Hoki, Dok. Ya enggak, artinya bagaimana kita mempush supaya kan dana banyak ya. Bagaimana kita mempush supaya ini segera terrealisir di semua daerah. Barangkali mungkin teman-teman ya yang hadir di sini itu juga bisa bersuara lah. Jadi ini kan program bagus sebetulnya. Dan dananya mestinya ada ya, dananya mestinya ada. Kalau itu dimanfaatkan semuanya, mestinya akan sangat membantu. Jadi mungkin bisa dibantu. Monggo, silakan dilanjutkan lagi. Gimana yang lainnya? Iya. Jadi kan 90, 70, 90. Jadi 90 yang pertama itu targetnya 90% anak sebelum usia 15 tahun itu sudah divaksin HPV. Jadi ini kita ikuti aja program dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya ya. Jadi kalau nanti ada anaknya tetangga terus ada program vaksin HPV ya jangan nggak mau gitu, sayang. Yang kedua 70% perempuan itu minimal 2 kali itu di screening. Ya, kalau bisa screeningnya pakai tes HPV. Disebutkan pada usia 35 dan 45 tahun. Jadi minimal 2 kali. Targetnya 70%. Dan yang ketiga, Ke 90% atas perempuan, 35 tahun ya, tes ya, HPV ya. kalau bisa antara 35 dan 45, Dok. Oke, oke. Ya, ya, ya. Kemudian yang ketiga itu 90% perempuan dengan yang kita dapat abnormalitas lesi prakanker itu ya diterapi dengan adekuat. Dan sampai hanya di screening, kemudian kita dapatkan misalnya CIN 3 terus dibiarkan. Harus dilakukan terapi yang adekuat. Targetnya 90%. Jadi itu, Dok, Ya, ya. program 90, 70, 90. Terkait dengan vaksinasi, ini pasti mungkin akan ada pertanyaan karena vaksin ini kan ada yang 4 virus, ada yang nonavalen, yang 9 virus. Ini termasuk yang mana? Kemudian protokolnya itu protokol yang mana? Protokol yang 6 bulan sekali atau kalau nggak salah kan berkembang terus. Ada yang setahun sekali. Jadi artinya sekali saja vaksin atau ada yang 2 kali. Gimana Dokter Wirama perkembangannya? Untuk yang kalau yang anak SD ini kan cukup 2 kali, Dok. Yang diulang 1 tahun sekali, Dok. Ini yang nona atau yang uh, quadrivalent? Kalau Nona saya yakin sih nggak mungkin, Dok, ya. Kalau nggak salah yang mungkin 2 atau tipe 4, Dok.
Nah, oke. Terus terang saya belum pernah tahu Ya, sediaannya, ya. cuman Kan, saya karena pikir pasti akan ada gitu. pertanyaan, pasti akan ada pertanyaan, terutama ya yang sekolah-sekolah yang yang sekolah, ya. Dokter Ari mungkin ada informasi, Dokter Ari. Yang dipakai di kita masih yang 4 ya, bukan nanovalen ya. Jadi yang 4 dan atau 2. Tapi yang 2 itu pun sudah mulai tertarik. menghilang di pasaran dok ya. Jadi mungkin tinggal yang 4 aja itu. 4. Bahkan sekarang mulai diuji coba 1 kali suntik dok. Satu Tapi kali belum jadi protokol ya. belum protokol. Untuk negara-negara seperti kita kan akan sangat bermanfaat ya. At least 1 kali gitu kan bisa menurunkan gitu. Mungkin. Iya, ya. Kemudian yang menarik yang ini ada pertanyaan lagi coba ya. Ini bagaimana Dokter Sugeng ini follow up jika ditemukan hasil pemeriksaan DNA ini ada yang high risk positif. Terus follow up-nya bagaimana? Dokter Ari, monggo silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya baik sekali ya. Jadi dengan makin maraknya distribusi pemeriksaan ini, itu ternyata teman-teman saya tanyain itu makin pusing gitu ya. Loh, nek positif terus piye gitu. Jadi gitu ya. Jadi harapannya negatif. Akhirnya dirujuk ke onkolog. Sebetulnya nggak perlu sebetulnya ya. Nomor 1 dilihat dulu usianya. Ternyata misalnya usia di bawah 30 tahun, ternyata nggak perlu dicek HPV. Jadi baru dicek di atas 30 tahun. Jadi kalau misalnya lu terlanjur, ini umur 22 tak cek gimana? Ya, hasil pemeriksaan HPV yang positif di bawah umur 30 tahun tidak memberikan makna klinis karena secara statistik kurang lebih 80% wanita di bawah 30 tahun yang sudah seksual aktif itu HPV-nya positif dan tidak meningkatkan risk untuk jadi CIN 1, CIN 2 atau CIN 3 dalam kedepannya. Nah, kalau di atas 30 tahun HPV-nya high risk positif, apa yang dilakukan? Ada berbagai cara. Nomor 1 adalah co-testing atau reflex testing ya. HPV-nya positif, kita follow up dengan sitologi kalau belum ada sitologinya. Kalau sitologinya positif, wah berarti ini ada something. Nah, somethingnya itu kita konfirmasi dulu dengan kolposkopi. Nah, jadi HPV tes ini bisa untuk screening awal kayak dulu mungkin itu Dokter Pujo. Ya, ya, Zamannya COVID ya. kita antigen dulu, baru apa itu namanya PCR. Ya, jadi apakah HPV ini membantu? Sangat membantu karena lebih simpel kayak Dokter Pujo tadi bilang tes kencing dan sebagainya. Yang kedua, kalau HPV high risk positif di atas 30 tahun tetapi sitologinya normal. Nah, ini nasibnya nanti berarti butuh sitologi lebih cepat lagi atau HPV lebih cepat lagi. Ini prosedurnya tergantung dari resource yang ada. Jadi misalnya orang yang HPV high risk-nya positif, pertanyaannya secara natural history, apakah 100% akan jadi lesi prakanker? Tidak, ternyata hanya 1% yang jadi lesi prakanker. Jadi perlu di follow up lebih cepat lagi. Entah itu HPV only, entah itu sitologi. Yang pertanyaan ketiga, pasiennya tidak bisa dilakukan sitologi dan boleh nggak dicekkan HPV lagi berkala? Boleh juga gitu kan, tergantung resource-nya. Tapi at least kita cek sitologi lebih cepat. Biasanya normalnya 3 tahun, mungkin ini bisa lebih cepat gitu dok. Terima kasih dok. Ya, 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 ini pentingnya kita komunikasi kita dengan pasien. Kalau di luar negeri nggak ada masalah ya. Di tempat kita memang awal-awal saya memang agak agak risau. Ini nanti saya bayangkan seorang yang dites HPV-nya positif itu dia sudah kacau balau hidupnya, ya. Hubungan dengan apalagi kalau tanya ini dari mana asalnya ini masalah besar ini. Kalau kita bilang hubungan seksual ya bisa berantakan keluarganya, ya bisa saling curiga dan sebagainya. Jadi kita harus wise betul. eh Sebetulnya harus bersyukur kalau tahu, artinya bisa lebih aware ya, bisa mengetahui. Dan yang penting itu yang disampaikan
Dr. Hari tadi, kalau tidak ada lisi, ya nggak akan kita apa-apakan sampai kapanpun. Dan yang lebih penting lagi, dengan komunikasi yang baik, orangnya bisa lebih yakin dan tidak, karena kalau orangnya galau, itu tadi ada kaitannya, tadi pertanyaan Dr. Inayatullah tadi, kaitannya dengan imunoterapi. Ini kan masalah imun respon juga. Daya tahan tubuh itu juga semua pasien pasti akan denial ya, tetapi kalau bisa denial itu terlampaui dengan cepat. Jangan sampai terus-menerus denial dalam kondisi stres. Itu yang dikatakan Dr. Hari tadi, tidak semua BP positif pasti akan menjadi CA. Tergantung apa? Ya tergantung banyak sekali lingkungannya, daya tahan tubuhnya. Nah, daya tahan tubuh itu antara lain juga kalau dia galau terus, stres terus, dokternya meten-meteni. Apalagi kalau itu dikasih obat antivirus, ini kan penyebabnya virus, dikasih antivirus dan sebagainya, eh, nggak menyelesaikan masalah, tambahan TTY. Saya kira itu mungkin yang jadi sekali lagi bahwa yang kita hadapi pasien dengan CSR baik ini pasien yang mesti dengan eh, perasaan gangguan psikis yang luar biasa ya. Dan sering muncul pertanyaan, dari mana dok saya ini? Dok, saya itu hidupnya baik-baik. Ini kalau kita jawab nggak hati-hati, hubungan seksual dengan siapa? Ini yang susah. Baik, apakah masih ada pertanyaan ya? Bentar, saya lihatnya. Dari dokter, ini langganan juga ini, dokter Wahyu Hidayoko. Peran ginekologi sosial selain membahas HAKI, juga membahas ginekologi. Wah, ini yang saya setuju sekali. Jadi ginekologi sosial obgynsos, bukan obsos. Sekarang kan obgynsos, justru banyak sekali perannya dalam hal mungkin dokter Birama bisa menjelaskan ini. Iya, Dok. Ya, Jadi silakan. menanggapi opini atau komennya Dokter Wahyu. Jadi setuju sekali, Dok. Jadi kan memang aspek ginekologi itu kan ya ranahnya Obgynsos juga, karena menurut saya itu salah satu ruang penting untuk follow up ya. Salah satunya pasien-pasien kanker, apalagi kanker serviks. Kita tahu bersama kanker serviks itu kanker nomor 2 pada perempuan di negara kita, nomor 1 untuk kanker kandungan. Jadi pasti aspek sosialnya, entah itu mungkin ya stigma, dukungan keluarga, atau bahkan sekedar akses itu kan harus ada yang mengawal. Termasuk prinsip surveillance pasien kanker itu kan survivorship care. Jadi penanganan pasien-pasien yang pasca terapi ini. Saya kira ranah Obgynsos tentu saja sangat terbuka lebar, Dok, di sana, Dok. Ya, Kolaborasi dengan UNCO atau SPOG umum, Dok, ya. saya kira kalau dalam hal sosial ya, semua ini saya kira kita pasti memikirkan aspek sosial. Obgynsos itu bukan berarti bagian ngandani bukan ya, tapi mungkin programming. Jadi programming bagaimana sebaiknya, seperti vaksinasi, itu makanya harus didorong betul. Bagaimana vaksinasi itu harus bisa cepat. Nah, hal-hal semacam ini mungkin bisa dibicarakan secara kelembagaan. Kalau ngasih tahu semuanya saya kira wajib ya, semuanya wajib. Semua dokter pasti harus tahulah unsur-unsur masalah-masalah sosialnya. Cuma yang jadi masalah ini kan teman-teman Obgynsos ini kan kalau dikaitkan dengan rimun, dengan tindakan dan sebagainya, ini memang rodo kasihan ya teman-teman ini. Karena ya pada nilainya. Tapi barangkali nggak usah khawatir. Kalau ini menjadi sebuah program, kemudian bagaimana deliverynya, bagaimana mestinya bisa diperhitungkan. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Saya setuju sekali bahwa masalah-masalah Obgynsos ini bukan hanya aki saja, tetapi banyak hal. Tapi bukan ya, artinya konsep program usulan, jadi sampai ke
sampai ke pelaksanaannya barangkali mungkin bisa digarap. Setuju sekali, dan saya kira teman-teman dari onkologi sangat 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 senang kalau dibantu ada ide-ide yang terkait dengan program. Barangkali sudah jam berapa ini? Oh, sudah lewat ya. Baik, mungkin dari Dr. Hari ada semacam take home message untuk teman-teman, untuk masyarakat kita. Silakan Dr. Hari. Baik, terima kasih. Jadi untuk follow up kanker serviks, saya tetap mengingatkan pemeriksaannya simpel dan bisa dilakukan oleh semua SPOG, anamnesa, dan jangan lupa ya, inspikulo dan VT. USG itu ternyata tidak lebih tinggi manfaatnya daripada inspikulo dan VT. Hampir semua rujukan rekurensi ataupun yang primary cervical cancer itu terlambat karena SPOG juga punya peranan kontrol hanya di USG dan tidak di inspikulo dan tidak di VT. Terima kasih, Dr. Pujo. Baik, terima kasih Dr. Hari. Dr. Wirama, silakan Dr. Wirama. Saya mengulang lagi program eliminasi kanker serviks, 90% anak perempuan divaksin HPV lengkap sebelum usia 15 tahun, kemudian 70% perempuan disaring, di screening minimal 2 kali seumur hidupnya pada usia antara 35 dan 45 tahun, dan 90% perempuan yang lesi prakanker atau hasil screeningnya abnormal itu mendapatkan terapi pengobatan yang adekuat. Itu aja, Dok. Baik, terima kasih. Baiklah, saya kira sudah cukup banyak yang kita diskusikan. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat semuanya untuk eradikasi kanker serviks. Karena yang sangat mungkin kita eradikasi itu adalah ini, tetapi faktanya Indonesia masih barangkali pada urutan yang tertinggi. Kalau ovarium kita nggak bisa ngomong lah. Serviks ini karena khas ya, perjalanannya panjang, ada vaksinasinya, bisa dideteksi, jadi mestinya nggak perlu lagi masyarakat itu kena kanker serviks. Baik, terima kasih banyak Dr. Hari, Dr. Wirama, dan beberapa teman yang setia yang menghadiri acara TAS ini TAS yang ke-235 saya kira. Kalau tidak ada lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Seto. Silakan Dr. Seto. Bisa di-mute Dr. Seto. Belum keluar suaranya, Dr. Seto. Cuman jenggotnya atau yang keluar. Iya, hilang suara nih. Belum muncul, Dok. Tes, tes. Yes, iya, ya sudah. Oke, oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Apa? Terima kasih Dr. Pujo, Dr. Hari Nugroho, Dr. Birama sudah menyampaikan materi dan menjawab semua pertanyaan tentang follow up pasien kanker serviks pada tanya apa saja kali ini, dan nanti semoga bisa menjawab semua pertanyaan, dan bila mana nanti ada pertanyaan yang lebih detail bisa diajukan langsung mungkin ini kepada tim onkologi ginekologi di Rumah Sakit Universitas Rustomo dan juga eh, Rumah Sakit Universitas Airlangga, dan juga kita akan ketemu lagi di Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk diskusi santai mengenai topik layanan-pelayanan obstetri dan ginekologi sehari-hari. Sekali lagi matur nuwun sudah hadir dan saya izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dr. Pujo. Terima kasih, Dr. Pujo, Dr. Hari, Dr. Seto.